Selamat malam kepada rekan-rekan AK401 dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Ibu Bunga Anissa Hararet. Pada malam hari ini, saya selaku moderator Lutfiana Widya akan membahas terkait pengaruh dari efisiensi tax rate dan juga manajemen laba atau earning management menggunakan modified Jones dan studi kasusnya pada sektor real property untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Untuk mempersingkat, saya akan mencoba untuk share terkait materi yang akan saya sampaikan. Nah, penelitian ini memang langsung membahas terkait praktik dari manajemen sendiri, apakah labanya itu nanti mempengaruhi kepada tingkat efektivitas pajak yang ada di perusahaan properti di tahun 2021 sampai tahun 2022. Kenapa saya milih itu? Karena kan kita juga mengalami resiliensi dari COVID-19. Tinjauan pustakanya di sini manajemen laba merupakan upaya dari manajerial untuk dapat menggunakan agency cost, memanipulasi laba agar nantinya bisa lebih akurat dalam mendeteksi transfer pricing. Dan tingkat efektivitas pajak ini juga akan menunjukkan beban pajak efektif yang dibayarkan juga selaras dengan uh, aksi korporasi dan manajemen. Nah, metode penelitiannya saya gunakan populasi dari sampel di tahun 2021 sampai tahun 2022, kemudian menggunakan metode purposive sampling, dan juga nanti dianalisis menggunakan SPSS versi 29. Kemudian analisis regresinya nanti, kita akan melihat pengaruh dari manajemen laba dengan modified Jones terhadap tarif pajak efektif. Nah, hasil analisis regresinya bahwa praktik manajemen laba sendiri ditemukan adanya praktik yang signifikan ya untuk properti dan juga real estate ya. Dan memang ada indikasi untuk agency cost. Salah satunya juga nantinya setelah kita melakukan reclassification di value impairment losses. Kemudian pengaruh dari tarif pajak tersebut nantinya juga akan mempengaruhi dari agency cost kepada ETR atau effectivity tax rate dan berpengaruh signifikan untuk hasil dari hipotesisnya dan memberikan implikasi bagi regulator bahwa penting bagi regulator pajak untuk melakukan pengawasan secara berkala terkait praktik manajemen laba. Nah, pembahasannya adalah kita melihat bahwa ada insentif manajemen berupa agency cost tersendiri untuk nantinya meningkatkan laba tapi meminimalkan beban pajak. Dan ini ditakutkan ada namanya tax avoidance. Kemudian aturan pajak yang digunakan juga nantinya ada celah yang dimana mereka melakukan tax avoidance seperti itu, dan kita harus melakukan deteksi dini untuk para regulator. Nah, implikasi manajerialnya juga yang pasti penguatan untuk tata kelola perusahaan agar nantinya agency cost tidak terlalu besar ya. Itu yang ditakutkan nanti adanya transfer pricing. Bisa menggunakan jurnal afiliasi untuk mendeteksi adanya transfer pricing. Dan transparansi pelaporan sendiri, itu kita juga akan meningkatkan integritas atas pelaporan perpajakan. Sesuai dengan PSAK 55 sampai PSAK 60, bahwa kita memerlukan adanya penyajian laporan yang lebih komprehensif. Seperti itu. Nah, keterbatasan penelitian karena hanya menggunakan 2 tahun sehingga sampelnya juga terbatas dan nantinya juga dapat dilakukan tambahan indikator atau parameter yang bisa digunakan, salah satunya adalah peningkatan untuk EBIT atau EBITDA seperti itu yang berpengaruh kepada time interest earn atau mungkin rasio-rasio lain yang dilakukan untuk melihat adanya potensi kecurangan di arus kas. Kesimpulan dan juga sarannya, manajemen laba memang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan properti. Kemudian untuk regulator juga harus perlu adanya evaluasi secara berkala kepada pihak-pihak manajemen perusahaan yang nantinya bisa melakukan praktik adanya transfer pricing di agency cost-nya. Saran untuk perusahaan perlu adanya integritas ya untuk pengelolaan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Demikian presentasi dari saya.
Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya, dan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.